Anda kembali di MNC News Now dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama psikolog forensik Reza Indragiri dan juga pakar hukum pidana Firman Wijaya. Ya Pak Firman tadi sempat terpotong mengenai peran dari 3 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang divonis, bukan divonis namun dituntut oleh jaksa 8 tahun penjara, lebih rendah dari Richard Eliezer. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Apalagi disebut-sebut juga Putri Chandrawati mungkin saja jadi otak dari pembunuhan itu karena juga menyangkut pasal 340 pembunuhan berencana begitu. Iya, jadi saya katakan tadi politik penuntutan dalam kasus Verdi Sambo ini, saya melihatnya jaksa sebenarnya menggunakan model dakwaan jaring laba-laba, ya. Jadi sepertinya ingin menjangkau siapapun ya yang dianggap sebagai participating of crime, yang terlibat dalam kasus itu sekecil apapun perannya. Nah, hanya persoalannya model dakwaan atau penuntutan yang seperti ini itu pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Ada muncul gap filling. Kenapa peran saya yang kecil? Kenapa peran saya yang tidak ada? Kok kemudian pukul rata? Kelihatannya jaksa sangat populis menggunakan angka 8 lah. Dari mana angka-angka ini muncul? Rasionalitasnya bagaimana? Nah, ini yang pasti tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan ketika kita mendengarkan tuntutan yang disampaikan. Karena tidak ada rasio logis ya. Padahal rasio logis itu rasio undang-undang, harus ada rasio logisnya ya, harus ada rasio logisnya. Apa logika-logika yang bisa menjelaskan kenapa tuntutan dijatuhkan 8 tahun, yang lain tidak, kenapa yang satu 12 tahun, yang lain 8 tahun dan sebagainya. Nah, di dalam tuntutan ini mengandung bias keadilan ya buat saya, sehingga wajar saja kemudian menimbulkan suasana dramatik di dalam proses persidangan kemarin. Sekalipun persoalan keadilan memang masalah yang sulit diverifikasi secara empiris ya. Karena setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda. Namun paling tidak sebenarnya ukuran keadilan adalah bagaimana sense of justice itu yang dipahami oleh masyarakat. Katakanlah seorang justice collaborator ya, sebagai seorang pembuka kotak Pandora, insider information ya, sang pengungkap fakta mestinya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Termasuk Ricky Rizal misalnya, orang yang berani mengambil sikap menolak kemauan atasan, itu menunjukkan bahwa mensrean niat jahatnya tidak ada. Mestinya ada special treatment punishment terhadap orang-orang seperti ini. Baik. Tapi itu tidak tampak sama sekali dalam surat tuntutan jaksa. Jadi wajar saja kemudian menimbulkan kegaduhan sosial lah, kira-kira begitu. Ya, baik Pak Firman. Lalu dari tanggapan Bang Reza sendiri terkait Richard Eliezer lebih tinggi tuntutannya dibanding Putri Chandrawati, mengingat tadi pasal 340 tadi. Mungkinkah karena Richard Eliezer yang menembak selaku eksekutor dan juga dia sebenarnya ada kesempatan untuk menolak perintah atasan karena dianggap melanggar dari norma itu sendiri? Dari perspektif psikologi forensik, pertanggungjawaban pidana itu akan ditakar lewat 2 komponen. Pertama, komponen kognitif, artinya seberapa jauh terdakwa ini paham tentang apa yang dia lakukan. Kita asumsikan karena Richard Eliezer bekerja sebagai polisi, dia bekerja sebagai ajudan, niscaya dia paham. Karena tingkat kecerdasannya memadai bagi dia untuk memahami situasi yang berlangsung saat itu. Tapi ada komponen kedua yang tampaknya problematis, yaitu terkait dengan kehendak. Nah, saya menganggap bahwa kehendak ini tidak ada pada diri Richard Eliezer. Tapi ini sebuah anggapan yang saya tawarkan ke majelis hakim untuk diuji saja. Saya katakan ke majelis hakim kurang lebih begini, bahwa saya memotret relasi antara Sambo dan Richard Eliezer ini bisa saya katakan sebagai superior order defense. Bagaimana seorang terdakwa mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang saya perbuat adalah merupakan tekanan atau instruksi dari atasan. Siapapun terdakwanya, termasuk Eliezer, silakan saja menggunakan pembelaan diri semacam itu. Tapi saya katakan ada 3 tahap pengujian yang harus kita lalui secara berurutan untuk memastikan apakah pembelaan diri dari Eliezer itu bisa diterima atau tidak. Tahap pertama adalah penting bagi majelis hakim untuk memastikan apakah tekanan yang disebut-sebut oleh Richard Eliezer itu objektif ada atau subjektif alias mengada-ngada. Dari fakta di persidangan, dari satu sesi ke sesi persidangan lain terungkap bahwa tekanan itu ada. Kalau Sambo mengklaim tekanan itu berupa sebatas kalimat "woi, hajar",
Sementara Eliezer yang sebangun dengan perkataan dari Ricky Rizal mengatakan tembak, boy tembak. Jadi tekanan itu ada. Karena pengujian pertama lolos, tekanan itu objektif ada, masuk kita ke tahap pengujian yang kedua. Yaitu menakar. Apakah Eliezer ini memiliki kemampuan, kekuatan, kepercayaan diri, ataupun instrumen lainnya yang memungkinkan bagi dia untuk menjauh bahkan menentang perintah salah itu. Nah, saya memandang bahwa seorang Barada tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya kepercayaan diri untuk berseberangan, apalagi menentang perintah Komandan Jenderal Bintang 2. Kita masuk ke tahap pengujian ketiga, yaitu apa kira-kira resiko yang akan ditanggung oleh Eliezer sekiranya dia menentang perintah Sambo itu. Mari kita ingat kembali bahwa Sambo pada saat itu sedang naik pitam, marah luar biasa. Di dekatnya ada senjata api. Kita bisa bayangkan dalam kondisi naik darah semacam itu dengan senjata api berdekatan, tidak tertutup kemungkinan kalau Eliezer menentang perintah Sambo yang kehilangan nyawa justru Eliezer duluan. Itu yang saya bayangkan. 3 tahap pengujian lolos. Simpulannya menurut saya Richard Eliezer ini paham tentang apa yang dia perbuat. Itu salah dan Eliezer mengakui itu. Tetapi terkait dengan kehendak, ingin saya katakan dia tidak punya kehendak. Adanya aksi menembak Brigadir Yosua tak lebih tak kurang datang dari sebuah tekanan yang ada, yang tidak bisa dia elakkan, dan justru kalau dia tentang akan bisa berakibat malapetaka bagi dirinya. Karena itu kira-kira apa ya putusan yang tepat bagi Eliezer? Dia bersalah, tetapi ada unsur pemaaf atas kesalahan yang dia perbuat. Itu yang tidak ditulis oleh Itu jaksa. mudah-mudahan akan menjadi putusan hakim nantinya. Sejauh ini kalau sebatas mencermati tuntutan jaksa memang tidak terkandung di dalam naskah tuntutan itu. Baik, lalu kita ke Pak Firman. Pak Firman, terkait dengan tuntutan jaksa kepada Sambo, di mana waktu itu juga disebutkan bahwa tidak ada hal yang meringankan dalam tuntutan Sambo sehingga dia dituntut penjara seumur hidup. Lalu jika tidak ada hal yang meringankan, kenapa dia tidak dituntut maksimal yaitu hukuman mati? Ya, pertama saya melihatnya politik penuntutan jaksa atau polisi penuntutan jaksa pada kasus Sambo ini seolah menggunakan teknik pukul rata. Jadi semua dipandang sebagai participating of crime. Ya, semua dianggap terlibat di dalam perencanaan pembunuhan. Walaupun soal perencanaan pembunuhan itu memiliki kriterium-kriterium yang mestinya jelas terukur, ya tidak bisa kemudian setiap event peristiwa itu dia pandang sebagai bagian dari perencanaan. Perencanaan itu harus ada meeting of mind, ya meeting of mind itu harus ada kesamaan tujuan bahwa tindakan ini tujuannya adalah mengakhiri nyawa Joshua. Namun saya melihatnya jaksa melakukan shortcut, ya langsung saja, ya kemudian mengambil konklusi, ya dengan menganggap seluruh pelaku adalah peserta delik dan participating of crime di dalam perencanaan pembunuhan. Nah, pada sisi ini yang sebetulnya memang tingkat subjektivitasnya sangat tinggi, yang saya katakan biasnya sangat tinggi. Nah, bagaimana hakim kemudian nanti bisa mengambil posisi objektif, ini yang memang seringkali menjadi problematika ketika dasar hakim mengambil putusan itu tidak saja memang fakta-fakta persidangan, tapi mau tidak mau hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa. Nah, kecenderungan dalam praktek peradilan hakim sulit ya keluar jauh dari apa yang dituntut oleh jaksa. Jadi saya membayangkannya, ya kalau ini dikatakan sebagai foretelling approach, pendekatan bayangan, ya, apakah hakim akan memiliki bayangan yang sama dengan jaksa di dalam membuat konsideran dalam pertimbangan-pertimbangan yang saya sebut sebagai judicial notice. Ini yang agak mengkhawatirkan. Ada kesan majelis hakim akan sedikit banyak meyakini apa yang dituntut oleh jaksa. Sehingga ini yang saya katakan dalam potret posisi JC kaitan dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban, sebatas saya lihat ya terhadap Ricky Eliezer ya, Richard Eliezer itu hanya diberikan semacam perlindungan fisik saja, tapi perlindungan hukumnya
Sepertinya tidak, karena berbagai potret yang ada sebelumnya, sekalipun saya agak kurang sependapat dalam kasus ini menerapkan JC, tapi katakanlah kalau ini dianggap sebagai serious crime, kasus pertama yang sangat fenomenal, ya Agus Condro, ya di mana saya mencoba menerapkan bagaimana posisi justice collaborator dalam potret peradilan di Indonesia, ya nampaknya dalam posisi yang juga tidak menguntungkan. Nah ini yang saya khawatir menjadi judicial notice, catatan peradilan yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil putusan terhadap masing-masing pelaku, termasuk dalam hal ini para justice collaborator. Jadi memang tidak bisa kita banyak berharap, apalagi kalau aspek kelembagaannya tadi yang disoroti oleh Bung Reza juga, antara apa yang saya katakan antara lembaga kejaksaan dan LPSK sepertinya tidak menjadi bagian utuh dari criminal justice system. Mestinya lembaga perlindungan saksi dan korban ke depan itu harus menjadi bagian dari proses peradilan pidana. Dia harus hadir di dalam posisi sistem peradilan kita. Tidak bisa dia hanya di luar, dia hanya sebagai penonton. Kalau ini terus terjadi, maka posisi JC sampai kapanpun tidak mendapatkan konteks perlindungan hukum, ya, termasuk dalam arti mitigating of punishment, ya, pengurangan hukuman, bahkan penghargaan kepada JC. Sifatnya baru pada penghargaan saja, yang bentuknya penghukuman, belum penghargaan dalam bentuk, ya, insentif atau dalam bentuk apa yang sebenarnya di negara-negara lain sudah jauh berkembang. Saya berharap mestinya pada kasus ini ada presiden yang baik mengenai atau lebih jauh mengenai perlindungan justice collaborator di Indonesia, Mbak. Iya, keputusan akhir ada di Majelis Hakim. Kita tentu berharap adanya keadilan dalam kasus pembunuhan Yosua. Terima kasih pakar hukum pidana Firman Wijaya dan juga psikolog forensik Pak Reza Indragiri sudah hadir di studio. Sehat selalu. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Firman. Ya, pemirsa, pasca penggeledahan kantor DPRD DKI oleh KPK, penjagaan diperketat. Rekan saya Herjuno akan segera kembali.